Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Afriani, mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Al-Azhar. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi ijarah. Baik, pembahasan pertama adalah mengenai pengertian akuntansi ijarah. Akuntansi adalah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak yang mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan sebagai proses-proses pembayaran, penggolongan, peringkasan transaksi keuangan, dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Secara etimologi, ijarah disebut juga sebagai upah, sewa, jasa, ataupun imbalan. Sedangkan menurut istilah syara adalah salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti sewa menyewa dan mengontrak atau menjual jasa dan lain-lain. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau pembayaran ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Transaksi ijarah dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli. Kemudian ijarah bahia pemilik atau DIPT adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada suatu waktu sesuai dengan akad sewa. Selanjutnya, landasan hukum tentang transaksi ijarah. Pertama, landasan fikih, yaitu dari Al-Quran, terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian landasan yang kedua dari al-hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, berbekam kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu. Kemudian landasan yang terakhir dari Fatwa DSN nomor 9 DSN MUI tahun 2000 tentang ijarah. Landasan syariah akad ini adalah Fatwa DSN MUI nomor 9 DSN MUI tahun 2000 tentang ijarah. Selanjutnya, rukun dan syarat transaksi ijarah. Yang pertama, transaktor, yaitu terdiri atas penyewa atau nasabah dan pemberi sewa. Yang kedua, objek kontrak ijarah meliputi pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset. Dan yang terakhir adalah ijab kabul. Dalam akad ijarah merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemilik aset atau contohnya seperti bank syariah, dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa yaitu nasabah. Kemudian ada syarat sah transaksi ijarah. Yang pertama, pelaku transaksi adalah orang yang boleh mengadakan transaksi, yaitu orang yang sudah memenuhi syarat seperti balik dan merekam. Kemudian adanya kejelasan jasa atau manfaat yang dibeli, misalnya menempati suatu rumah atau pelayanan yang diberikan oleh pembantu rumah tangga. Kemudian adanya kejelasan nominal uang sewa atau gaji kerja. Dan yang terakhir, jasa atau manfaat yang dijual adalah manfaat yang dinilai mubah oleh syariat. Misalnya, menempati suatu rumah, ijarah tidak sah manakala jasa atau manfaat yang dijual adalah manfaat yang haram. Misalnya, menyewakan rumah atau kios untuk jualan khamar, menyewakan hotel dengan sistem short time untuk keperluan zina, menyewakan rumah untuk dijadikan sebagai gereja, atau menjual barang-barang yang haram.
transaksi ijarah adalah barang, maka disyaratkan adanya kejelasan barang yang disewakan dengan cara melihat secara langsung atau memberikan deskripsi yang jelas, dan yang menjadi objek transaksi adalah manfaat barang, bukan barangnya. Barang tersebut bisa diserahkan kepada pihak penyewa, mengandung manfaat yang mubah, serta yang menyewakan adalah pemilik barang atau wakil dari pemilik barang tersebut. Selanjutnya, bentuk-bentuk akuntansi ijarah. Pertama, ijarah dengan janji akan menjual pada akhir masa sewa, yaitu pilihan untuk menjual barang di akhir masa sewa atau alternatif satu. Biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil, karena sewa yang dibayar relatif kecil. Akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan sampai akhir masa periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan bank. Bentuk yang kedua adalah ijarah dengan janji untuk memberikan hibah pada akhir masa sewa. Pilihan untuk menghibahkan barang di akhir masa sewa termasuk kepada alternatif kedua. Biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif besar, karena sewa yang dibayarkan relatif besar. Akumulasi sewa di akhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Dengan demikian, bank dapat menghibahkan barang tersebut di akhir masa periode sewa kepada pihak penyewa. Sekian pemaparan materi pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.